Punten-punten, sampurasun. Assalamualaikum Bunda Teteh, kumaha damang? Alhamdulillah Teteh bisa share lagi kegiatan Teteh hari ini. Masya Allah, rasanya seneng banget bisa sapa bunda-bunda dan teteh-teteh semua lagi. Nah, gimana nih kabar bunda-bunda dan teteh-teteh semua? Semoga selalu sehat-sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan juga rezekinya selalu diluaskan dan dibarokahkan. Amin. Video kali ini spesial banget karena Teteh lagi di rumah Uyut Teteh atau di rumah baunya anak Teteh. Masya Allah, alhamdulillah ya Uyut Teteh masih sehat. Nah, karena Teteh lagi di Sumedang, sekalian aja Teteh main juga ke rumahnya Uyut karena memang udah lama nggak main kesini nih Bun. Pertama kali kita datang udah dihiasi dengan si Ujang yang lagi ngalak ikan ya Bun. Nah ini kita nggak ikutan ngambil ikannya, kita cuma ngeliatin karena memang kita nggak bisa ya Bun. Dan ini dia hasil tangkapan si Ujang. Ini tuh ikannya masih kecil-kecil banget karena memang kita lebih suka ikannya yang kayak gini. Jadi langsung bisa digar semuanya, dimakan semuanya, kriuk, enak banget. Untuk jenis ikannya sendiri, ini tuh jenis ikan nila atau ikan mujair. Siapa nih bunda-bunda semua yang suka juga sama ukuran ikan segede gini karena lebih kriuk gitu ya Bun kalau misalnya digoreng garing. Nah ini suasana lingkungan sekitar rumah Uyut Teteh. Masih banyak banget kebun-kebun karena memang ini tuh bisa dibilang pelosok banget ya Bun. Setelah itu udah deh, ini Teteh masuk dulu ke rumah, kita istirahat dulu sebentar. Sekalian Teteh mau ngenalin ke anak Teteh kalau ini tuh hawu. Siapa nih yang masih tahu hawu di zaman sekarang atau mungkin masih pakai juga nih Bun? Nanti Teteh juga bakal masak-masak di sini, udah pasti masak juga di hawu. Jadi buat bunda-bunda semua, tonton video ini sampai akhir ya. Sambil Teteh santai-santai sambil jagain anak juga. Ini anak Teteh lagi di pangkuan Teteh. Nah ini abang ipar Teteh alias kakak ipar Teteh lagi ngalak apa ya ini, bunga pepaya. Bunda-bunda tahu bunga pepaya nggak? Atau mungkin suka juga nih sama bunga pepaya. Bunga pepaya ini rasanya pahit ya. Nah ini tuh papa Teteh pengen bunga pepaya karena memang papa Teteh suka sayuran yang ada pahit-pahitnya gitu. Seneng banget ya Bun kalau misalnya di kampung kayak gini makanan gak perlu susah-susah, ikan tinggal ngambil, makanan-makanan tinggal ngalak di kebun gitu. Jadi gak perlu susah-susah kayak kita ke warung sayur. Cuman ya itu harus ngalak dulu ya Bun, gak bisa langsung ngambil gitu aja. Tapi justru itu yang bikin apa ya, ciri khas gitu ya Bun, di desa tuh rasanya enak banget, adem gitu suasananya. Karena kita datang ke rumah Nenek itu pagi-pagi dan kita memang udah sarapan dari rumah, makanya itu ini kita masak-masaknya nanti siang sambil kita nunggu dulu santai-santai kayak gini. Karena rasanya kurang kalau misalnya nyemil-nyemil kumpul-kumpul tanpa ada gorengan, makanya itu ini kita mau ngegoreng dulu tempe sama ulen. Siapa nih Bun yang tahu ulen? Ulen itu kayak ketan goreng gitu, cuman si ketannya ini udah ditumbuk halus. Jadi teksturnya lebih halus dibanding kalau kita beli ketan bakar kan masih berbentuk nasi gitu ya. Nah untuk ulen ini udah ditumbuk halus dan tinggal kita goreng. Bisa juga kalau misalnya mau dibakar. Nah kalau ini nggak atau Uyut Teteh lagi bikin singkong goreng nih Bun. Ini cemilan apa ya, cemilan ciri khas desa ya, Masya Allah. Tapi ini tuh enak banget karena memang rasanya pulen, juga ada crispy-crispy-nya gitu. Lanjut aja karena yang masak gorengan itu mama dan juga yang tadi bikin singkong itu Nek. Nah ini Teteh lagi mau bikin susu untuk anak Teteh ya Bun. Masih dengan cara tradisional, di sini masak airnya itu pakai hawu ya. Nah ini si wadah susunya Teteh banjurin dulu pakai air panas biar lebih higienis lagi. Baru deh Teteh tuangin air panas, juga Teteh tuangin air dingin, baru Teteh pakein susunya. Setelah semua cemilan matang, lanjut aja ini kita kumpul di depan atau di teras rumah sambil ngopi-ngopi cantik nih Bun. Masya Allah rasanya seneng banget kalau misalnya ngumpul-ngumpul kayak gini, apalagi kalau misalnya ngumpulnya di desa kayak gini dengan suasana yang masih super asri.
Sambil nyemil-nyemil, teteh sama kakak teteh juga sambil metikin kangkung nih bun, karena ini adalah menu andalan kalau misalnya lagi kumpul-kumpul kayak gini nih. Apalagi kalau misalnya bunda-bunda udah nonton teteh dari lama, pasti udah tahu banget kangkung tuh rasanya hampir mungkin bisa dibilang 70 atau 80% tiap teteh masak-masak pasti selalu ada. Setelah kangkung beres dipetikin, lanjut ini teteh sama mama teteh dan juga kakak ipar teteh metikin bunga pepaya yang tadi udah diambil. Sebenarnya yang makan bunga pepaya ini cuman papa aja, karena yang lain gak suka ya bun, termasuk teteh, karena memang rasanya pahitnya tuh bener-bener pahit. Lanjut, habis itu ini teteh mau belem peda ya bun. Siapa nih yang tahu belem itu apa? Belum itu artinya ngebakar peda ya bun. Nah, ciri khas kalau misalnya kita ke rumah Nek, udah pasti makanannya ada belum peda. Karena ini tuh bun enak banget. Apalagi dengan aroma-aroma hawu atau aroma-aroma kayu bakar yang kayak gini tuh bener-bener bikin cita rasa si asin pedanya ini nambah enak gitu bun. Apalagi orang Sunda yang rasanya lekat banget sama yang namanya asin dan kangkung, pasti tahu banget dong. Bisa ngebayangin rasa nikmatnya makan belem peda kayak gini ya. Nah ini teteh ngebelemnya tuh di hawu bareng Enek. Nah seneng banget ya bun kalau misalnya ke kampung kayak gini tuh bener-bener bisa ngerasain lagi suasana zaman kecil. Karena dulu zaman kecil teteh sering banget main ke rumah Enek kayak gini. Dan pasti kalau misalnya habis mandi tuh kita suka siduru alias suka ngejuru di hawu kayak gini. Nah ini si pedanya udah beres semua, lanjut aja kita bakar kayak gini ya bun. Pedanya ini nggak boleh langsung kena api, jadi cukup kena bara apinya aja, jadi biar nanti matang. Sambil teteh bolak-balik ya bun, karena kalau nggak diginiin takutnya nanti matang sebelah atau gosong sebelah. Siapa nih bunda-bunda atau teteh-teteh semua yang mungkin punya cerita masa kecil yang sama kayak teteh juga? Kalau misalnya main ke rumah Uyut kayak gini, pasti suka siduru di pinggir hawu kayak gini. Seperti biasa, nggak pol rasanya kalau misalnya main ke kampung tapi nggak dibekelin banyak-banyak untuk nanti pulang. Nah ini tuh Uyut teteh lagi mau buatin ulen ya, atau misalnya ketan. Nah ini tuh buat nanti dibekal pulang. Masya Allah banget kalau misalnya main ke rumah Uyut kayak gini, pasti deh kita nggak ngasih seberapa, tapi yang dibawainnya super duper banyak banget, hasil kebun dan juga hasil masakan khas desa. Apalagi ulen buatan Uyut teteh ini masih dengan cara tradisional, masih pakai hawu atau masih pakai kayu kayak gini. Bener-bener rasanya masih enak banget, dan bumbunya juga sederhana banget, cuman pakai kelapa parut, garam, juga ketan, udah segitu doang. Sambil nungguin ketannya mateng dan juga asin peda yang tadi dibelemnya mateng, ini teteh sambil ngobrol-ngobrol juga sama Uyut teteh ya bun. Uyut teteh biasa teteh panggil Enek. Asin pedanya ini udah mateng, Masya Allah banget. Ini padahal baru diangkat dari hawunya, tapi kalau orang tua zaman dulu nggak tahu kenapa kayak kebal aja gitu ya tangannya. Padahal ini panas loh bun, tapi Neta tuh langsung buka gitu aja. Masya Allah ini matengnya, wanginya udah semerbak banget ya. Apalagi kalau misalnya bunda-bunda semua suka banget nih sama asin peda, udah kebayang dong nikmatnya kayak gimana. Lanjut aja, karena memang ini udah mulai siang, kita juga sambil masak-masak ya bun. Untuk masak-masak sendiri sebenarnya 80% dihandle sama mama teteh, karena mama teteh lagi pengen banget masak-masak di rumah Enek nih bun. Soalnya beda suasana ya, jadi beda kenikmatan gitu. Nah setelah itu ini teteh juga disuruh ambil walu, atau bisa dibilang apa ya bun ini, teteh lupa, boleh dong kasih tahu. Nah ini tuh buat dibawa pulang juga. Pokoknya kalau misalnya pulang ke kampung kayak gini udah pasti banyak babawaun ya bun. Untuk kamar mandi luar di Nek juga masih super duper asri kayak gini ya bun, masih super duper tradisional. Tapi memang di dalam rumah juga masih ada kamar mandi yang tertutup. Gak sampai waluh yang tadi aja, Nek juga nyuruh kita bawa nangka, karena ini nangkanya udah pada besar-besar. Terus kita ngambil satu aja yang memang sekiranya udah bisa dipeyem alias sudah bisa didiemin sampai mateng. Nah namanya nangka ini banyak banget getahnya, jadi hati-hati ya bun kalau misalnya ngambil nangka gini. Setelah ngambil nangka nggak kerasa ini si ketannya udah mateng. Lanjut sama Aki diangkat ya bun dari hawu. Nah ini tuh panas banget, tapi ya tetap namanya orang tua zaman dulu, kenapa ya tangannya tuh kayak kebal aja gitu
dari panas. Setelah itu ini teteh nyobain ngehalu atau ngetutuin si ulennya, karena ini memang harus teksturnya tuh harus lembut. Masya Allah itu pegel banget nih, karena memang pas ngangkatnya itu berat gitu loh. Mungkin kalau zaman sekarang ulen-ulen di kota itu udah pakai kayak penghalus gitu, tapi tapi di nenek atau di desa kayak gini masih pakai cara kayak gini ya bun. Nah itu karena teteh nggak kuat, dilanjut sama Aki. Aki tuh walaupun udah tua tapi untuk masalah tutu-tutuan kayak gini tuh masih kuat banget. Nah ini udah beres, semuanya udah halus, lanjut deh dibungkus kayak gini. Biasanya kalau zaman dulu itu suka dibungkusnya pakai daun pisang, terus nanti dijemur gitu. Cuman sekarang karena memang biar lebih praktis, lebih pakai kertas nasi kayak gini, dan juga udah nggak dijemur lagi juga, cuma disimpan di kulkas aja. Kalau misalnya disimpan di kulkas, kata Nek bisa kuat sampai 2 bulan lebih. Rasanya seneng banget setelah sekian lama nggak main ke rumah Nek, akhirnya bisa main ke rumah Nek lagi. Ditambah kali ini teteh juga bisa ngeliat langsung cara pembuatan ketannya Nek, karena ini tuh kayak makanan alias cemilan favorit kita kalau ke rumah Nek, karena memang seenak itu dan rasanya itu bener-bener ringan, terus juga nggak yang neko-neko gitu loh bun. Sambil ngebentuk ini juga teteh sambil ngobrol-ngobrol sama Nek sama Aki ya bun. Setelah semuanya beres, lanjut ini teteh disuruh nyambel. Ya udah ini teteh nyambel. Seperti biasa kalau misalnya kumpul-kumpul gini bikin sambelnya sambal terasi, karena itu adalah andalan ya bun. Enak dan juga nggak terlalu pedas. Menunya ini sederhana aja, pakai tempe, pakai asin, juga pakai kangkung, tapi udah nikmat banget bun, masya Allah. Apalagi kalau misalnya sambil kumpul-kumpul kayak gini, walaupun sederhana tapi rasanya bisa lebih nikmat lagi. Setelah semuanya beres, lanjut aja ini semuanya ngalas nasi ya bun. Ini kita antri satu persatu ngalasnya, karena yang lain juga sebagian udah pada ngalas. Nah masya Allah ini nikmat banget bun, walaupun sederhana kayak gini. Apalagi pakai asin peda yang tadi kita belem, rasanya makin nikmat. Oh iya, teteh mau ngucapin terima kasih banyak buat bunda-bunda semua yang selalu dukung teteh, yang selalu nonton video teteh, apalagi nonton video teteh sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya bun. Lanjut aja, teteh mau makan dulu ya bun. Buat bunda-bunda semua yang mungkin belum makan, hayu atuh urang ngalas bebarengan urang botram. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya ya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nanti kalau ada suami kamu juga kita nggak akan bisa buka. Nanti waktunya suami deh. Ada yang ngomong